di sini. Pak Adrianus Atma Adewijaya. Silakan Pak Adrianus. Oh ya, tes Pak Teguh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ini silakan. ya ini saya mau tanya, mungkin langsung aja ya, mengenai saham batubara. Ini kan Pak Teguh juga sering bahas ya. Ya, Di beberapa artikel Pak Teguh saya juga udah baca gitu. Nah, cuman untuk yang akhir ini kan juga banyak orang mengira itu mulai naik lagi ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih prospeknya untuk sekarang ini, Pak? Apakah siklusnya juga mulai lagi seperti tahun 2015 dan tahun sebelumnya gitu, tahun 2011 ya kalau nggak salah. Nah, lalu beberapa hari kemarin kan ditemukan harga batu bara itu turun ya. Jadi apakah nah itu bagaimana sih sebenarnya menyikapinya gitu? Kalau untuk batu bara ini kan mungkin emang harga sahamnya itu tergantung sama harga batu baranya sendiri ya. Jadi nggak kayak beberapa saham-saham lain yang dia bisa dihitung pakai DCF segala macam. Cuman kan ini harga harga batu bara tuh mempengaruhi banget gitu. Jadi kira-kira valuasinya tuh bagusnya gimana gitu? Apakah harus cek harga batu bara tiap hari juga seperti itu? Dan ya apakah hanya bisa berdasarkan historical price saja seperti itu sih Pak Teguh? oke. Ya. Sebenarnya kalau jawab pertanyaannya apakah harus cek harga batu bara tiap hari? Ya enggak lah. Sama kayak apakah kita harus lihat harga saham setiap hari dari pagi sampai sore? Ya enggak. Bukan begitu. Tapi saya jelaskan. Tapi saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Jadi memang kalau khususnya untuk batu bara, saya nggak tahu ya investor yang lain bagaimana. Tapi kalau khususnya bagi saya pribadi, itu memang eh, punya nostalgia yang sangat bagus di saham-saham batu bara itu. Jadi selama 10 tahun terakhir, sebelum tahun 2020 ini, 2020 dan 2021 harga saham naik lagi, dua kali sebelumnya kita cuan besar dari batu bara. Yang pertama itu di tahun 2011. Ya, saya masih belajar juga ketika itu, ya, masih nggak ngerti apa-apa, tapi kita cuan banyak sekali dari saham-saham batu bara ketika itu. Karena waktu itu harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Jadi waktu pasca krisis 2008, batu bara juga sama drop, tapi hanya dalam waktu 2 tahun kemudian dari harga terendahnya kalau nggak salah $40 ketika itu di tahun 2008, di 2011-nya dia sudah naik sampai $120 per ton. Naiknya 3 kali lipat. Nah, jadi saham-saham batu bara, perusahaan-perusahaan batu bara kinerjanya bagus ya sahamnya pada naik semua. PTBA, KKGI, waktu itu juga belum sebanyak sekarang sih pilihan sahamnya ya. Tapi kita cuan waktu itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Sama, posisi awal batu bara itu di tahun 2016 bulan Januari itu $50 per ton. Pada akhir tahun 2016-nya, setahun kemudian, dia sudah naik sampai tembus $100 per ton. Ya kita cuan lagi waktu itu. Dari Harum, dari ITMG, segala macam. Makanya ketika kemarin tahun 2020 harga batu bara drop lagi, ya saya sendiri juga termasuk yang semangat. Karena pengalaman saya udah pernah cuan sebelumnya. Jadi saya berharap kali ini bisa cuan lagi. Karena polanya mirip sekali, harga batu bara dari $50 itu nanti bisa naik sampai 100. Seperti itu. Dan memang sekarang harga batu bara juga sudah naik lagi ya. Sekarang kita lihat harga batu bara terakhir berapa. Sebentar. Oke. Nah, harga batu bara saat ini lagi naik turun nih di level $80 per ton ya. Jadi masih belum nyampe $100 per ton, tapi jelas dia sudah jauh lebih tinggi dibanding posisi waktu krisis tahun kemarin di harga $55 per ton ya. Dan posisi $80 per ton ini kalau kita lihat secara historisnya ya masih rendah. Waktu itu tahun 2016 dan 2017 itu dia sempat sampai di atas $110 per ton. Saat ini posisinya jadi bisa dibilang sekarang ini posisinya di tengah-tengah. Tinggi enggak, tapi rendah banget juga enggak. Artinya dari posisi ini dia bisa naik lebih tinggi, tapi kalau turun lagi juga bisa, tergantung perkembangan ekonominya. Beda dengan waktu beberapa bulan lalu ketika harga batu bara di 53. Saya selalu ngomong kepada semua orang, ini sudah sangat rendah, nggak bisa lebih rendah lagi. Meskipun waktu itu sentimennya juga sangat-sangat buruk. Ceritanya green energy segala macam. Tapi saya bilang nggak apa-apa, nanti juga dia ada waktunya naik.
Kebalikannya ketika batu bara dulu di harga 110, saya bilang ini udah terlalu tinggi, nanti juga dia turun. Nah, kemudian sekarang kan harga batu bara itu lagi di tengah-tengah ya, di $80. Jadi tingginya di 110 tapi rendahnya itu kan di 50. Dia sekarang di tengah-tengah. Ya memang pertanyaan semua orang adalah selanjutnya bagaimana? Apakah dia lanjut naik, apakah turun? Seperti itu. Tapi ya saya bisa katakan itu akan tergantung pada perkembangan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga global. Karena di kalau batu bara di Indonesia itu sebagian besar kan diekspor ke China dan lain-lain seperti itu. Nah, cuman intinya begini. Kalau saya sendiri bilangnya begini. Ini kan masa-masa terburuk dari corona itu sudah berlalu. Dalam artian mau ada PSBB, mau ada lockdown segala macam, kita udah nggak dipenjara di rumah lagi lah. Kita tetap boleh keluar rumah. Masih ingat kan Bapak Ibu sekalian dulu waktu bulan Maret April itu kita benar-benar nggak boleh keluar rumah sama sekali, ya. Toko-toko itu pada ditutupin loh sama Satpol PP segala macam, mengerikan sekali sebenarnya waktu itu. Sekarang enggak. Ya memang PSBB segala macam masih ada tapi enggak separah dulu lah. Orang bisa tetap bekerja tapi ya itu pada harus pakai masker segala macam. Artinya saya menilai harga batu bara untuk saat ini ya, kalau memang kondisinya tetap seperti ini, itu nggak akan turun lagi ke 50, nggak. Tapi untuk bisa naik sampai 110, maka juga harus ada sentimen positif tertentu yang berhubungan dengan ekonomi makro. Sayangnya untuk saat ini tidak ada. Maksudnya gini, buktinya nyatanya sampai hari ini protokol kesehatan masih terus diberlakukan kan. Dan virus kasus positif COVID juga masih terus bertambah, ya. Saya yang paling saya kepikiran itu adalah itu kan Pak Presiden itu sudah divaksin. Pejabat-pejabat tinggi negara juga sama sudah pada divaksin. Saya pikir mereka bisa lepas masker gitu loh. Bisa kemudian yang nggak usah menerapkan protokol kesehatan lagi. Ternyata tidak. Masih harus menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan artinya ekonomi tidak bisa berjalan 100%. Restoran tetap pada jam-jam tertentu harus sudah tutup. Artinya pendapatan mereka tetap turun. Dan seterusnya. Jadi, melihat hal-hal itu, saya pikir harga batu bara saat ini tuh sudah mencapai titik tengahnya. Ya, dia akan naik turun, bisa turun sampai di bawah 80, bisa juga naik sampai 90, tapi dalam beberapa bulan saya pikir ya dia akan di situ-situ aja. Antara 80 sampai $85 per ton. Tapi itu tetap bagus untuk kinerja perusahaan-perusahaan batu bara di tahun 2021 ini. Pada tahun 2020 kemarin kan PTBA, Adaro segala macam labanya turun semua dan pada rugi juga. Tapi karena harga batu bara fix sudah naik, sudah tidak lagi di level 50, maka di tahun 2021 ini kemungkinan PTBA dan kawan-kawan labanya akan naik lagi. Dan ketika itu terjadi, laporan keuangannya sudah keluar, maka meskipun harga batu baranya masih di situ, sahamnya bisa tetap naik. Tapi prediksinya Pak Teguh bisa benar nggak nih? Ya nggak tahu. Tapi prediksinya seperti itu, kurang lebih ya. Jadi saya tetap melihat bahwa saham-saham batu bara ini masih menarik ya. Tapi ya itu untuk saat ini saya tetap menunggu laporan keuangannya dulu, karena kalau dari harga sih untuk bisa balik lagi, kan gini, tahun 2016, 2017 kenapa harga batu bara bisa balik lagi sampai 100? Karena waktu itu nggak ada krisis, nggak ada apa. Nggak ada COVID, nggak ada apa. Jadi ekonomi masih normal, dan memang sebelumnya harga batu bara turun itu karena faktor penyebabnya adalah karena oversupply. Supply-nya terlalu banyak, sedangkan demand-nya segitu-gitu aja. Bukan karena krisis. Jadi kita juga harus bisa dan kenapa Pak Teguh taunya dari mana? Ya baca-baca lah. Baca-baca itu banyak dari sumber-sumber, biasanya dari luar negeri ya. Kalau dari dalam negeri rata-rata cuma rumor-rumor saja. Nah, kalau untuk saat ini ya mau tidak mau memang masih ada krisis itu. Tapi bukan karena ada isu green energy segala macam, jangan khawatir, batu bara itu masih akan terus digunakan. Sekarang katanya mobil pakai listrik. Ya, listrik itu asalnya dari mana? Batu bara. Justru sekarang yang bagus itu batu bara, saya bilang.
Kalau misalnya apa namanya mobil masih pakai bensin, berarti kan minyak. Tapi kalau nanti suatu hari nanti mobil pakai listrik, ya berarti batu bara. Pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu mayoritas masih batu bara. Kurang lebih seperti itu, Pak Adrianus. Ya, cukup? Siap. Cukup ya? Mungkin satu lagi, Pak. Boleh? Silakan. Mengenai valuasinya kalau harga batu bara itu. Masih murah sekarang ini. PBV-nya masih 0, semua. Kecuali PTBA. PTBA udah 1, sekian sama ITMG mungkin. Tapi PTBA dan ITMG ini ibaratnya Unilever. Memang kinerja mereka sangat bagus dibanding batu bara yang lain. PTBA itu harusnya PBV-nya dia 4 kali. Jadi di harga sekarang juga dia masih murah. Biasalah kalau misalnya saham saya bilang murah segala macam tuh, tapi kok nggak naik-naik Pak Teguh? Ya, tunggu aja gitu. Daripada kita ngejar saham yang katakanlah lagi rame tapi valuasinya tinggi, tapi ketika gilirannya turun auto reject terus kan tiap hari. Bapak Ibu perhatikan nggak? Ketika kemarin IHSG turun, saham-saham batu bara juga memang ikut turun, tapi nggak auto reject kan? Turunnya normal-normal saja gitu seperti. Karena sejak awal posisi mereka itu masih rendah. Masih rendah, silakan cek historisnya. ITMG pernah di harga berapa, ya. Indika pernah di harga berapa, Doid pernah di harga berapa, dan seterusnya. Jadi, saham-saham batu bara saat ini masih murah. Seperti itu, Pak Adrian. Oke? Lanjut. Ya.